大圣灵已死了，大家快跑！所有碧涛阁弟子，给我上！打死你们！不由而坐。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu gak enak sob, apalagi sakit hati, ya gak sob? Nah untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film dari Dubu Xiaoyao. Video ini adalah part 10 ya sob. Dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi.天火宗是软柿子吗？天火宗弟子，随我杀！这些裸男是陨星宗的。 Kemudian Yeyu menghampiri yang lainnya yang sedang mengumpulkan rumput rohyan. Mereka sudah menemukan 20 rumput rohyan. Dan kemungkinan masih ada banyak rumput rohyan di tempat itu. Mereka pun secepatnya menemukan rumput rohyan sebelum sekte yang lainnya datang. Karena dengan rumput rohyan bisa dengan cepat menerobos ke ranah penyucian sumsum. Saat mereka mengumpulkan rumput rohyan, tiba-tiba nih, sekte Tianhe datang ke tempat itu. 陨星宗，那帮蝼蚁而已。你们不是和陨星宗打起来了吗？怎么被我们灭了？ 是这3位长老夺无根叶，才是首要任务，不必和他们多言，尽快抢根叶，我等就能迅速恢复。 Ketiga tetua itu memberitahu kalau mereka harus merebut rumput rohyan dari kelompok Yeyu, karena itu bisa membantu meningkatkan dengan cepat ke ranah penyucian sumsum. Tanpa banyak basa-basi nih, Tuan muda pertama pun menyuruh orang-orangnya untuk menyerang kelompok Yeyu dan merebut rumput rohyan itu. Dan pertarungan pun terjadi. Yeyu menyadari dengan jumlah kelompoknya yang terlalu sedikit, mereka pasti akan kalah. Dengan itu, Yeyu memikirkan solusi agar perjuangannya mengambil rumput rohyan tidak sia-sia. Selama bisa mencapai penyucian sumsum, Yeyu akan dengan mudah mengalahkan ketiga tetua itu. Yeyu pun bertanya, siapa yang bisa menggunakan api penyucian untuk segera maju ke tahap penyucian sumsum? Si Jingyi lalu mengajukan dirinya untuk mencoba memasuki tahap penyucian sumsum. Dengan itu, Yeyu memerintahkan pada kelompoknya untuk melindungi si Jingyi. 就赢定了，大家拼死也要坚持。坚持住，只要石师姐突破成功。他们聚在一起想干嘛？突破吸髓镜，突破吸。 就完蛋了。 Melihat si Jingyi menyatukan batu rohyan, salah satu tetua menyadari
kalau ia mencoba menerobos ke ranah penyucian sumsum. Ia menjelaskan kalau si Jingyi berhasil menerobosnya, maka mereka semua akan berakhir. Tuan muda pertama pun memerintahkan para tetua untuk mencegah dan membunuh Jingyi. Jingyi memberitahu Yeyu bahwa ia hampir bisa menerobosnya. Namun sayangnya, hampir semua anggota Yeyu telah dapat dikalahkan oleh sekte Tianhu. Yeyu pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi si Jingyi. Yeyu pun kehabisan tenaga nih dan sangat kesulitan menahan ketiga tetua itu, sehingga ia pun sampai pingsan. Di sini Yeyu telah kalah oleh para tetua dan sudah tidak bisa menahan para tetua itu yang memiliki kekuatan yang tak mampu ditandingi oleh Yeyu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh para tetua untuk membunuh Yeyu. Saat para tetua menyerang Yeyu yang sudah tak berdaya lagi, tiba-tiba ada yang menahan serangan para tetua itu. Dan ternyata itu adalah serangan dari si Jingyi yang mampu menahan serangan para tetua itu. Ia telah berhasil memasuki ke ranah penyucian sumsum. Dengan itu, si Jingyi akan membalaskan perlakuan sekte Tianhu terhadap kelompoknya itu. Karena mereka semua bukanlah lawan dari si Jingyi, maka mereka semua pun melarikan diri. Karena mereka tidak punya pilihan lain, para tetua pun berlutut memohon ampunan pada si Jingyi. Bahkan mereka semua bersedia membayar Jingyi agar ia mau melepaskan para tetua itu. Melihat Yeyu yang sudah tak berdaya lagi, si Jingyi pun sangat marah. Lalu ia berkata kalau dia hanya ingin mereka mati. Melihat itu, Tuan Muda pun memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Namun itu sudah terlambat. Mereka pun diserang si Jingyi. Bahkan Tuan Muda sampai tewas terkena serangan si Jingyi. Liang Bufang juga memerintahkan murid Paviliun Bitao untuk maju dan menyerang orang-orang sekte Tianhu. Kemudian si Jingyi mendatangi Yeyu yang sedang pingsan. Ia pun segera memeluk Yeyu. Di sini kita tahu nih sob, kalau Yeyu berpura-pura seakan-akan ia akan mati. Namun bisa dilihat sob, tangannya mulai meraba-raba si Jingyi nih. Aduh, bener-bener raja fuckboy nih. Si Jingyi mengira kalau Yeyu sudah mati, dan Dujisi yang histeris, ia malah memukul-mukul perut Yeyu nih. Ya tentu saja, Yeyu pun menahan kesakitan karena dipukul Dujisi nih. Aduh, kocak. Ya, namanya juga fuckboy. Ia berpura-pura akan mati dan ia berkata
bahwa untuk yang terakhir kalinya, Yeyu ingin dicium oleh si Jingyi. Karena si Jingyi yang sudah khawatir tentang Yeyu, ia pun mulai menciumnya. Eits, disensor aja lah ya sob, banyak anak-anak, hehehe. Dan ya seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya Yeyu berpura-pura, ya pasti akan ketahuan juga. Kali ini bukan tamparan lagi nih sob, tapi Yeyu malah di smackdown oleh si Jingyi. Aduh, parah dah. 我想装得够。我也是刚刚才想到的。喂，有话好好说啊，别动手啊！ Mereka pun kembali mengambil akar rohyan, lalu Liang Bufang melaporkan pada Yeyu bahwa akar rohyan sudah hampir terkumpul semua. Lalu Yeyu menunjukkan sebuah benda yang membuat semua orang sangat takjub nih. Ternyata itu adalah rumput Phoenix. Liang Bufang menyadari kalau rumput itu adalah obat suci untuk penyembuhan. Jika memakainya, tidak heran jika Yeyu baik-baik saja. Dengan kata lain, Yeyu sudah merencanakan dari awal kejadian yang tadi, dan itu tidak akan membuat Yeyu mati begitu saja. Kesal akan hal itu, lagi-lagi nih si fuckboy ini mendapatkan tonjokan dari si Jingyi. Waduh, malangnya nasib Yeyu. Kemudian seseorang mengabarkan bahwa ia menemukan akar roh api suci. Semuanya pun mendatangi tempat itu. Akar roh api suci, jika digunakan, maka orang itu akan lebih kuat dari biasanya. Namun kekuatan api itu sangat menakutkan. Akar roh api suci adalah harta karun yang menyembur keluar dari nafas Phoenix. Jika disentuh oleh orang biasa, ia akan langsung menjadi debu. Yeyu pun memberanikan dirinya untuk menyentuh akar roh api suci itu. Semuanya pun sangat terkejut saat Yeyu mampu menyerap api itu dan bahkan memegang dengan tangannya. Mereka pun bertanya-tanya, jika menyentuh api itu akan menjadi abu, bagaimana cara Yeyu melakukannya? Di dalam hatinya, ia berkata, jika bukan karena fisik khusus yang dimiliki Yeyu, maka ia sudah lama akan terbakar menjadi abu. Lalu si Jingyi memerintahkan Yeyu untuk segera menggunakan akar roh api suci untuk membantunya menerobos ke ranah penyucian sumsum. "没有实力匹配，何来的运气？看来我们的缘分还是不够啊。叶雨的实力确实……石静一再次护法，其他的人……叶云，你怎么？逃命要紧啊！大家快离开！逆境中的尝试。 Tiba-tiba terjadi gempa bumi di tempat itu dan mengakibatkan guanya runtuh. Mereka pun segera melarikan diri dan keluar dari gua itu. Mereka mengkhawatirkan Yeyu dan si Jingyi. Liang Bufang mengatakan, jika si Jingyi sudah mencapai ranah penyucian sumsum, maka si Jingyi bisa melindungi Yeyu. Kemudian mereka segera keluar dari tempat itu karena guanya akan segera runtuh. 这怎么了？啊！我打堵住了，洞口，这不完了！是吧？哎呦，吓死了！毒气很危险！这没埋了。
Saat mereka semua sudah keluar, karena gempa itu, pintunya pun tertutup oleh batu yang sangat besar sekali. Tanpa disangka-sangka, batu itu hancur lebur dan muncullah Yeyu yang menggendong si Jingyi. Aura di sana sangat kuat, dan itu pertanda kalau Yeyu sudah memasuki ranah penyucian sumsum. 太刺眼了，到底是什么？ Scene lalu berpindah pada Master Puncak yang mengatakan bahwa sejak munculnya cahaya keemasan itu, 3 hari sudah berlalu. Setelah itu, para murid pun keluar dari ranah rahasia. Liang Bufang melaporkan bahwa meskipun mereka sudah kalah, tapi Sekte Tianhe dan Yunqing menderita lebih banyak korban lagi. Selain itu, 9 orang di antara mereka sudah menerobos ke ranah penyucian sumsum. Namun sangat disayangkan, Master Puncak malah memuji Liang Bufang yang mampu memimpin kelompoknya dengan sangat baik. Dan ketika ia melihat Yeyu, Master Puncak malah memarahi Yeyu dan ia menyuruh Yeyu untuk belajar dengan Liang Bufang. Yeyu pun dibanding-bandingkan dengan Liang Bufang karena Liang Bufang mampu memimpin para muridnya berjuang untuk harta karun di ranah rahasia dan melawan musuh-musuhnya. 非常好，果然还是你靠谱。梁不凡带领弟子在秘境中厮杀夺宝，叶雨，你这个臭小子，一天到晚没个这……世敬业，回去后我们一起讨论修炼心得吧。不是那样，那就是说叶雨……两位峰主，不是这样的。 Cek. Halo sob. Ya, mungkin berbeda dengan video yang lainnya ya sob. Ada penutupan nih. Ya, kira-kira apa ya? Oke, langsung saja ya. Ya, Mimin mau berterima kasih kepada kalian semua nih sob. Karena kalian telah support channel ini, sehingga channel ini bisa mencapai subscriber yang ya menurut Mimin ini sangat luar biasa sekali sob. Ya, tidak terbayang lah pokoknya bisa mencapai ke tahap ini. Padahal sebelumnya Mimin sempat frustasi nih. Upload konten terus tapi nggak berkembang-kembang. Dan akhirnya sampai pada tahap ini, channel ini sudah mencapai 10k atau 10.000 subscriber nih sob. Ya, gimana ya sob? Ya seneng ya, kadang keinget dukanya juga. Pas dulu sangat sulit sekali sob mencari view 1.000 itu. Apalagi untuk memenuhi syarat monetisasi 4.000 jam tayang sob. Bayangkan nih. Ya pokoknya the best lah kalian semua. Tanpa kalian ya channel ini nggak akan jadi apa-apa lah. Terima kasih kepada yang telah subscribe, telah support channel ini, orang-orang terdekat maupun teman-teman Mimin ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya lah pokoknya. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apanya. Ya, Mimin mungkin tidak bisa berkata banyak ya. Karena, ya jujur saja, Mimin nggak bisa merangkai kata-kata nih sob. Aduh, ngomong ini aja sudah acak-acakan nih kata-kata Mimin. Ya, bisa dimaklumi ya sob. Yang penting intinya, Mimin berterima kasih banyak kepada kalian semua telah membawa channel ini mencapai 10.000 subscriber. Walaupun ini sangat biasa untuk beberapa orang, tapi bagi Mimin, ini pencapaian yang sangat luar biasa di hidup Mimin nih sob. Weh, ya lebay-lebay dikit lah ya. Ya mungkin itu dulu ya sob. Sekian dari Mimin. Salam santuy, jangan lupa ngopi biar bahagia. Oke.